kelas 7, 8, dan 9 yang mengikuti ibadah dari rumah. Hari ini kita akan beribadah sama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Yesus adalah Allah yang begitu mengasihi kehidupan kita. Dari dulu, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Untuk itu mari, sebagai respon kasih Tuhan, kita boleh menyembah dan mengagungkan Dia. Kita mau menaikkan pujian ini bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan. Kami mau memuji-Mu Engkau. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Naikkan sekali lagi pujian. Dengan sungguh kataku, telah kulihat bukti kasih-Mu Tuhan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita, menggantikan kami Tuhan. Dengan darah-Mu, Kau selamatkan kami Tuhan. kini ku hidup mengenalkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Kami berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata. Hari ini Tuhan, hari yang baru Kau berikan bagi kami. Kami mau beribadah memuliakan Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya hadirat Tuhan boleh memenuhi kami dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan dengan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya. Nah, Jojo dan Alicia, kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Ya, jadi kalaupun kita lemah, kita sebagai manusia, tapi kita percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Mari kita pujikan pujian ini dengan semangat. Katakan Allah sumber.
hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan, Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. menaikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita. Hanya Engkau Tuhan milikku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan, Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. tidak henti-hentinya kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bisa bertumbuh di dalam iman kita ketika firman Tuhan itu datang pada kita. Marilah anak-anak sekalian, kita buka bejana hati kita untuk dapat dibentuk lebih dalam oleh Tuhan lewat firman-Nya. Kita mau menaikkan pujian ini, kekuatan di jiwa kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku, Ketenangan batinku, ketenangan batinku, hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu Tuhan. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kau lebih sungguh datang kepada Tuhan di dalam hadirat-Nya, menyediakan hati kita dengan tulus dibentuk oleh kebenaran firman. Mari anak-anakku sekalian, kita naikkan pujian ini
lebih sungguh di hadapan Tuhan. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan di hatiku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu ya Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, takkan ku melepaskanmu, kau cahayamu bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Tuhan, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bencanamu untuk memuliakan, untuk memuliakan, untuk memuliakanmu. Selamat pagi anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu kita memohon pertolongan kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada pagi ini kami masih disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan kuasa supaya apa yang kami dengarkan dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai siswa SMP Kristen Petra. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 dan 2. Kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi ini, ajaran Tuhan adalah dasar kehidupan orang beriman. Ajaran Tuhan adalah dasar kehidupan orang beriman. Nah, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kitab Amsal adalah kitab yang patut kita beri nama kitab yang bijak, ya. Kitab yang bijak dalam arti berisi nasihat-nasihat dan petuah-petuah di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Yang pertama, berkaitan dengan nasihat atau petuah, tentu kita sering mendengarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kita sebagai siswa maupun kita juga sebagai anak yang tinggal di rumah, ya. Bapak Ibu guru sering memberikan nasihat, sering memberikan petuah kepada anak-anak agar anak-anak juga boleh memiliki perilaku yang baik dan benar,
memiliki sopan santun dan hormat satu dengan yang lainnya. Di samping itu juga anak-anak diberikan nasihat supaya bisa belajar dengan tertib, belajar dengan baik, menggunakan waktu yang ada dengan cermat. Begitu pula di dalam kehidupan anak-anak di rumah, bagaimana orang tua kita memberikan nasihat, orang tua kita memberikan petua supaya kita menjadi anak yang sukses, anak yang berhasil, anak yang menghormati orang tua. Nah, oleh karena itu, yang namanya nasihat tentu kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita sebagai siswa SMP Kristen Petra. Tetapi nasihat tidak cukup, ya. Tidak cukup kita memiliki kecerdasan, kita memiliki kepandaian, bahkan kita cakap dalam ilmu pengetahuan. Tetapi penulis Amsal mengajak kepada kita, mengingatkan kepada kita agar kita jangan melupakan ajaran Tuhan. Ya. Kita jangan melupakan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan di dalam kehidupan kita itu bersumber dari Alkitab, bersumber dari firman Allah yang memberikan kekuatan, yang memberikan kedamaian, dan memberikan sukacita di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ajaran Tuhan membangun karakter Kristen. Ajaran Tuhan membawa manusia memperoleh kehidupan atau memperoleh keselamatan, menjadikan manusia memperoleh pengampunan, dan menjadikan manusia memiliki kasih Allah. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, kita tidak cukup hanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Penulis Amsal juga memberikan satu gambaran yang jelas, memberikan petua dan nasihatnya di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Hal ini bukan sesuatu yang mudah, anak-anak. Memelihara itu identik dengan merawat, ya, berarti membutuhkan waktu yang lama, terus menerus memperhatikan, dan hal itu juga bukan sesuatu yang gampang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita memiliki kecenderungan di dalam hati kita untuk mengikuti hal-hal yang lemah, yang menyebabkan kita mudah jatuh atau mudah tergelincir ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, penulis Amsal mengajar kepada kita berpegang kepada ajaran Tuhan, berpegang kepada ajaran Kristus, maka kamu akan terus menerus akan ditopang dan dikuatkan oleh Tuhan di dalam menjalani setiap kehidupan, baik sebagai siswa maupun juga sebagai pribadi yang ada di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, ayat yang kedua harus menjadi bagian di dalam kehidupan orang yang berpegang kepada ajaran-ajaran Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Yaitu ayat yang kedua dikatakan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang pertama ini memiliki dampak di dalam ayat yang kedua. Apabila kita memegang teguh ajaran Tuhan, apabila kita memegang teguh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, tidak hanya mendengar, tidak hanya membaca, tetapi kita harus juga melakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Maka dengan demikian, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita, karena kita juga berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber kuasa,
di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi ini memberikan motivasi kita, memberikan hikmat kepada kita, supaya kita juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak cukup hanya untuk mendengar ajaran Tuhan, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita memandang kepada wajah Tuhan. Dia adalah pertolongan yang sejati bagi kita. Kekuatan kita berasal daripada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama hari ini. Mari anak-anak sekalian, kita agungkan dan muliakan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita naikkan pujian sebagai peneguhan kita untuk kita boleh menjalani kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Menaikkan pujian sekali lagi. Kekuatan kami Tuhan berasal daripada Engkau. Bukan dengan kekuatanku aku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku ya Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam-Mu. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
gereja kami yang hidup. Kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini kami boleh memuji-muji Engkau. Kami boleh juga mendengarkan firman-Mu. Kau memberkati kami sekalian yang boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan hari ini. Biarlah firman-Mu itu meneguhkan kami, menguatkan kami. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah lewat daring dari rumah. Engkau memberkati anak-anak kelas 7, 8, dan 9. Biarlah Tuhan mereka boleh teguh imannya. Biarlah mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Meski dalam masa pandemi kami tidak berjumpa dengan satu sama lain, tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan menolong mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati mereka semua. Kami akan tutup ibadah kami ini dalam satu nama yang ajaib, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.